Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita melanjutkan pembelajaran kita dari khotbah di bukit, Matius 7, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Allah berkata demikian, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan tentang hal menghakimi. Pertanyaannya, apakah anak-anak Tuhan boleh menghakimi sesama anak Tuhan? Karena ayat ini konteksnya dalam khotbah di bukit. Khusus untuk warga kerajaan Allah. Sekali lagi, apakah anak-anak Tuhan boleh menghakimi sesama anak Tuhan? Kalau kita melihat teks ini dengan cermat Bapak Ibu, maka kita tidak boleh menghakimi. Yang kedua, kita boleh menghakimi. Jadi kedua hal ini ada dengan jelas melalui teks ini ataupun teks bagian firman Tuhan yang lain. Jadi sesama anak Tuhan, kita boleh menghakimi. Tapi yang kedua, kita juga tidak boleh menghakimi. Waktu kita mau menghakimi, ada syarat-syarat tertentu kenapa diperbolehkan menghakimi. Waktu kita dilarang menghakimi, ada alasan kenapa kita dilarang menghakimi. Karena itu beberapa hari ke depan kita akan terus melihat tentang hal menghakimi ini. Hari ini yang pertama kita akan merenungkan bersama-sama dari Matius 7 ayat 1 sampai 5 tentang hal menghakimi. Kenapa tidak boleh menghakimi? Firman Allah memberitahu kita, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi yang pertama, hari ini kita belajar kenapa kita dilarang menghakimi, supaya kita tidak dihakimi. Bapak Ibu, ada seorang penulis namanya Leo Tolstoy. Leo Tolstoy adalah seorang penulis Rusia. Dia mengatakan kalimat ini Bapak Ibu. Banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia. Banyak orang yang berambisi untuk mengubah hidup orang lain. Tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Itu perkataan Tolstoy. Lalu seorang lain lagi berkata demikian Bapak Ibu. Ubahlah diri Anda, maka orang lain dengan sendirinya akan berubah sebagai reaksi terhadap Anda. Apa yang kita bisa renungkan bersama-sama dari dua perkataan orang ini Bapak Ibu, dari Leo Tolstoy dan Cecil Osborne. Yang kita bisa renungkan bersama, perhatikan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kita dilarang menghakimi karena itu akan membawa penghakiman kepada diri kita sendiri. Dengan kata lain, orang yang menghakimi sesama anak Tuhan, dia harus punya mental yang siap akan dihakimi dengan ukuran yang sama. Dia harus punya pikiran yang siap, dia harus punya kejiwaan yang siap. Pendek kata, dia harus punya pribadi yang kuat untuk siap dihakimi dengan ukuran yang sama. Inilah alasan kenapa kita tidak boleh menghakimi. Karena ketika kita menghakimi, kita akan dihakimi juga dengan takaran yang sama. Bapak Ibu, mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Kita sering kali ingin mengubah orang lain, tetapi kita tidak mengubah diri kita sendiri, sehingga orang tidak berubah dalam bersikap kepada kita. Nasihat tadi memberitahu kita Bapak Ibu, mari kita belajar mengubah diri kita daripada memaksa orang lain untuk berubah. Dan kalau kita merenungkan dengan seksama, betapa sulitnya kita sendiri berubah. Lalu kita yang sulit berubah, mengapa kita menuntut orang lain untuk berubah? Padahal kita sendiri paling sulit untuk berubah. Inilah alasan kenapa kita dilarang menghakimi. Supaya kita jangan dihakimi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.